Cerebral palsy atau CP disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak yang sedang berkembang yang memengaruhi kemampuan anak untuk mengendalikan ototnya. Ada beberapa kemungkinan penyebab perkembangan atau kerusakan yang tidak normal. Dulu, orang mengira bahwa CP terutama disebabkan oleh kekurangan oksigen selama proses kelahiran. Sekarang, para ilmuwan berpikir bahwa ini hanya menyebabkan sejumlah kecil kasus cerebral palsy. Perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan yang mengarah ke cerebral palsy dapat terjadi sebelum kelahiran, selama kelahiran, dalam 1 bulan setelah kelahiran, atau selama tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak saat otak masih berkembang. Cerebral palsy bawaan. Cerebral palsy yang berkaitan dengan perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan yang terjadi sebelum dan sesudah selama kelahiran disebut cerebral palsy kongenital. Mayoritas cerebral palsy, 85% sampai 90% adalah bawaan. Dalam banyak kasus, penyebab spesifiknya tidak diketahui. Faktor risiko cerebral palsy bawaan. Beberapa hal meningkatkan kemungkinan seorang anak menderita cerebral palsy. Ini disebut faktor risiko. Penting untuk diingat bahwa memiliki faktor risiko tidak berarti bahwa seorang anak akan menderita cerebral palsy. Beberapa faktor risiko cerebral palsy kongenital adalah berat badan lahir rendah. Anak-anak yang berat badannya kurang dari 5,5 pound atau 2.500 gram saat lahir, dan terutama mereka yang beratnya kurang dari 1.500 gram memiliki peluang besar untuk menderita cerebral palsy. Kelahiran prematur. Anak-anak yang lahir sebelum minggu ke-37 kehamilan, terutama jika mereka lahir sebelum minggu ke-32 kehamilan, memiliki peluang lebih besar untuk mengalami cerebral palsy. Perawatan intensif untuk bayi prematur telah meningkat pesat selama beberapa dekade terakhir. Bayi yang lahir sangat dini lebih mungkin untuk hidup sekarang, tetapi banyak yang memiliki masalah medis yang dapat membuat mereka berisiko terkena cerebral palsy. Kelahiran ganda, kembar 3, dan kelahiran kembar lainnya memiliki risiko cerebral palsy yang lebih tinggi, terutama jika bayi kembar atau kembar 3 meninggal sebelum lahir atau segera setelah lahir. Beberapa, tetapi tidak semua, peningkatan risiko ini disebabkan fakta bahwa anak yang lahir dari kehamilan ganda seringkali lahir lebih awal atau dengan berat lebih rendah, ataupun keduanya. Perawatan infertilitas dengan teknologi reproduksi berbantuan. Anak-anak yang lahir dari kehamilan akibat penggunaan beberapa perawatan infertilitas memiliki peluang lebih besar untuk menderita cerebral palsy. Sebagian besar peningkatan risiko disebabkan oleh kelahiran prematur atau kelahiran kembar atau keduanya. Kelahiran prematur dan kelahiran kembar meningkat di antara anak-anak yang dikandung dengan perawatan infertilitas atau ART. Infeksi selama kehamilan. Infeksi dapat menyebabkan peningkatan protein tertentu yang disebut sitokin yang beredar di otak dan darah bayi selama kehamilan. Sitokin menyebabkan peradangan yang dapat menyebabkan kerusakan otak pada bayi. Demam pada ibu saat hamil dan melahirkan juga bisa menyebabkan masalah ini. Beberapa jenis infeksi yang dikaitkan dengan cerebral palsy termasuk virus seperti cacar, rubella atau campak Jerman, dan cytomegalovirus atau CMV, dan infeksi bakteri seperti infeksi pada plasenta atau selaput janin atau infeksi panggul ibu. Penyakit kuning dan kernicterus. Penyakit kuning adalah warna kuning yang terlihat pada kulit bayi yang baru lahir. Penyakit kuning terjadi ketika zat kimia yang disebut bilirubin menumpuk di dalam darah bayi.
Ketika terlalu banyak bilirubin menumpuk di tubuh bayi baru lahir, kulit dan bagian putih mata mungkin terlihat kuning. Pewarnaan kuning ini disebut jaundice. Ketika penyakit kuning yang pernah tidak diobati terlalu lama dapat menyebabkan kondisi yang disebut kernicterus. Ini dapat menyebabkan cerebral palsy dan kondisi lainnya. Terkadang kernicterus terjadi akibat perbedaan golongan darah A, B, O, atau RH antara ibu dan bayi. Hal ini menyebabkan sel darah merah pada bayi rusak terlalu cepat, mengakibatkan penyakit kuning yang parah. Kondisi medis ibu. Kondisi medis ibu dengan masalah tiroid, disabilitas intelektual, atau kejang memiliki risiko yang sedikit lebih tinggi untuk melahirkan anak dengan cerebral palsy. Komplikasi kelahiran, pelepasan plasenta, ruptur uteri, atau masalah dengan tali pusar saat melahirkan dapat mengganggu suplai oksigen ke bayi dan mengakibatkan cerebral palsy.